Pemerintah secara resmi melaksanakan akad massal kredit usaha rakyat KUR kepada 1.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ekonomi kreatif. Serangkaian kegiatan UMKM ekonomi kreatif dan bursa wirausaha unggulan Provinsi Bali. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsya, mengatakan penyaluran KUR ini hasil implementasi MOU antara Kementerian Ekraf bersama Kementerian UMKM yang disalurkan pada subsektor Ekraf terbesar dari kuliner, fashion, dan kria. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Teuku Rifki Harsya. Lebih lanjut, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, Rabu 13 Mei 2026 menjadi momentum penting bagi para pelaku UMKM, di mana terdapat sekitar 1.000 penerima pembayaran KUR UMKM dan Ekraf dengan subsektor terbesar dari kuliner, fashion, dan kria. Dari kreativitas budaya ada sektor kuliner, kria, fashion, seni rupa, seni pertunjukan atau sekitar 13 dari 21 subsektor ekonomi kreatif yang menandatangani akad. Total penerima sebanyak 239 pelaku ekonomi kreatif memperoleh akses KUR yang terbagi dalam 3 kategori, yakni KUR Super Mikro dengan platform di bawah 10 juta rupiah, KUR Mikro sebesar 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah, serta KUR kecil di atas 100 juta rupiah, total keseluruhan sebesar 37,99 miliar rupiah. Di Provinsi Bali, penyaluran KUR tahun 2026 telah mencapai 4,1 triliun rupiah yang menjangkau 49,8 ribu debitur UMKM. Penyaluran pada ekonomi kreatif mencapai 597 miliar rupiah. Akad massal KUR 1.000 UMKM ekonomi kreatif ini juga dalam rangka percepatan peningkatan rasio kewirausahaan. Harapannya akan tercipta lapangan pekerjaan berkualitas. Ia mengatakan ekonomi kreatif dan UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi rakyat, serta menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat strategis. Menteri Ekraf menjelaskan Provinsi Bali merupakan satu dari 15 wilayah prioritas Ekraf berdasarkan RPJMN. Untuk itu, perlu kolaborasi dengan Hexahelix dalam menghadapi berbagai tantangan. Program ini menjadi langkah konkret dalam optimalisasi pemanfaatan hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai agunan, perluasan akses pembiayaan sektor ekonomi kreatif, serta percepatan peningkatan rasio kewirausahaan nasional. Pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dan hari ini adalah contohnya bagaimana pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat dengan lintas KL dengan pemerintah daerah, akademisi ada Universitas Udayana, lembaga keuangan tadi sudah disebutkan, banyak yang terlibat, kemudian juga komunitas dan asosiasi juga mendampingi, dan teman-teman media juga turut meliput. Inilah yang di lingkaran luar adalah tantangannya, tetapi dalam menyelesaikan tantangan itu, tadi juga Pak Gubernur menyampaikan pemerintah tidak bisa sendiri, Pak Wagub menyampaikan itu, dan disinilah pendekatan Hexahelix ini yang terus kami lakukan untuk membantu pekerja UMKM, khususnya juga UMKM Ekraf. Perkembangan pembiayaan KUR sejak 1 Januari sampai 11 Mei tahun 2026 telah mencapai 102,8 triliun rupiah dan menjangkau 1,6 juta debitur UMKM. Dengan pembiayaan, sektor ekonomi produksi mencapai 63,2% menuju ke 65%. Di antaranya penyaluran tersebut sebesar 8,9 triliun rupiah atau 8,9% untuk tersalur kepada sektor ekonomi kreatif. Ari Wiratmaja, Bali TV.